2 tahun berlalu, sosok di balik tewasnya korban masih menjadi tanda tanya. Korban bernama Noven ditikam seseorang saat pulang sekolah. Peristiwa tragis tersebut terjadi pada 8 Januari 2019 lalu. 4 tahun berlalu, kasus pembunuhan siswi SMK di area Terminal Baranang Siang, Bogor, Jawa Barat kini mulai terungkap. Polisi menyebut telah mengantongi identitas pelaku. Dan kemudian tadi yang ada pria berbaju biru, itu pria yang memang juga sudah disebutkan polisi diduga sebagai pelaku. Ya, kami sekeluarga sangat terpukul ya. Anak yang dibanggakan, kita besarkan dari bayi sampai dewasa, dia harus dibunuh dengan posisi senjata tajam masih menancap seperti itu. Impian dan cita-citanya yang mengantarkan putri kecilku untuk pergi meninggalkanku. Kata perpisahan yang diucapkan demi menuntut ilmu adalah hal terakhir yang terucap olehnya. Kenapa hal ini harus menjadi akhir dari perjalanannya? Apa salah putri kecilku? Gue Gusti Gina, selamat datang di Kelam, di mana di sini akan mengungkap misteri dalam keheningan. Siapakah Andriana Noven? Kalian ingat gak sih dengan gadis cantik asli Bandung yang ditemukan tidak bernyawa di gang dekat tempat tinggalnya? Ya, gadis berparas cantik ini memiliki nama Andriana Yubela Noven Cahya yang berusia sekitar 17-18 tahun. Noven ini adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Yohanes Bosko Wijanarko dan ibunya yang bernama Cornelia Lucia Sasta Rianti yang tinggal di daerah Bandung. Noven ditemukan tidak bernyawa di gang dekat tempat tinggalnya. Kayak gini ceritanya. Jadi, Noven ini adalah siswi yang berprestasi di sekolahnya. Dia bercita-cita sebagai fashion designer. Demi mengejar cita-citanya nih ya, Noven ini memilih untuk keluar dari rumah dan berpisah dari keluarganya untuk bersekolah di Bogor. Nah, di Bogor, Noven tidak tinggal bersama saudara, melainkan Noven memilih untuk tinggal sendiri di sebuah kos-kosan gitulah. Singkat cerita, Noven ini akhirnya melanjutkan sekolahnya di SMK Baranang Siang, yang dimana sekolah kejuruan ini tidak jauh dari tempat tinggal Noven selama di Bogor alias kos-kosannya. Sampai pada di titik semua cita-cita Noven harus gugur karena kejadian penghilangan nyawa yang dialaminya. Aku salah apa? Jadi kejadiannya tuh tepat pada tanggal 8 Januari tahun 2019. Pada saat itu Noven ini sudah selesai sekolah dan memang dalam perjalanan menuju pulang. Dan saat menuju arah pulang, memang Noven memilih gang yang sebelumnya belum pernah dilewatinya. Dan memang gang tersebut lebih sepi dibanding gang yang sering dilewati oleh Noven. Di tempat kejadian ternyata ada seorang pria dengan menggunakan baju jersey berwarna biru dengan menggunakan celana panjang berwarna hitam. Dia berambut pendek yang diperkirakan berumur 18-25 tahun. Di saat itu pria tersebut terlihat mondar-mandir dan hal tersebut terlihat di dalam CCTV. Dan ternyata menurut pengakuan warga sekitar, terutama penjaga kos, memang beberapa hari sebelumnya pria yang menggunakan jersey biru itu sempat terlihat mondar-mandir di daerah kos tersebut. Terus nih ya, Noven yang emang lagi menuju ke kos-kosannya tiba-tiba berpapasan dengan pria itu. Dan seketika pria tersebut mendekati Noven dan langsung mengeluarkan senjata tajam yang diarahkan ke bagian dada Noven. Tidak butuh lama nih ya, Noven langsung tergeletak dengan pakaian Noven yang benar-benar dipenuhi dengan cairan berwarna merah. Dan pelaku langsung melarikan diri. Jujur kasihan banget sih, dan benar-benar pelaku ini tega banget, kok bisa gitu.
Bisa-bisanya loh dia ngelakuin hal sekejam itu. Tapi nih ya, gue pengen bahas hal-hal sebelum kejadian tersebut terjadi. Khususnya ini dari sisi atau pandangan dari temannya Noven. Jadi Noven ini kan punya teman yang bernama Vanessa. Dan di dalam sebuah artikel mengatakan bahwa Vanessa dan Noven sudah kenal dan dekat saat mereka indekos bareng. Mereka sama-sama duduk di kelas 12. Tapi mereka tuh beda jurusan. Kalau Vanessa ini di bagian perhotelan, Noven itu di bagian desain busana. Dan memang 2 hari sebelum kejadian tersebut, Noven sempat curhat nih ke Vanessa. Dia mencurahkan isi hatinya karena memang si Noven ini putus dengan pacarnya. Noven menjalani hubungan asmaranya dengan adik kelasnya, tapi hanya berjalan kurang lebih sekitar 3 bulan saja. Vanessa bilang, hari Minggu tuh Noven bilang ke saya kalau alasan dia putus karena tidak boleh sama ayahnya. Tapi untungnya selepas putus itu Noven dan mantannya masih punya hubungan yang baik-baik saja. Gak ada rasa benci atau dendam. Dan memang komunikasinya masih berjalan baik ya. Vanessa bilang kalau Noven juga sempat cerita kalau dia juga sempat dekat dengan seorang pria yang memang baru dikenal di Facebook. Tapi memang cuma sebatas pertemanan di dunia maya saja, tidak lebih. Nah, beberapa hari sebelum kejadian penghilangan nyawa itu, Vanessa sempat lihat kalau ada orang yang menguntit dan sampai kayak mengawasi gerak-geraknya Noven. Vanessa mengatakan, setiap pulang sekolah, kita berdua pasti pulang bareng. Cuman emang pas hari kejadian itu Vanessa pulang duluan, tapi tidak langsung ke kosan. Dia mampir ke swalayan, sementara Noven pulang sendirian. Vanessa ini merasa kaget banget pas dapat kabar duka soal Noven. Karena emang Vanessa ini gak ada firasat apa-apa gitu sebelumnya. Vanessa sangat merasa sedih karena memang dia udah dianggap Noven itu sebagai kakaknya. Karena Noven lah yang selama ini menasehatinya kalau misalnya dia lagi ada masalah. Vanessa bilang, aku dan Noven punya mimpi yang sama. Kalau nanti kita sukses mau join bisnis bareng gitu. Aku punya hotel dan Noven punya butik. Jadinya kalau ada orang nikah mesen bajunya di kamu dan nikahnya di hotel aku, kata Vanessa pada waktu itu. Dan semua teman, guru, alumni, dan teman-teman sekelasnya sangat kaget setelah mendengar kabar tersebut. Semasa hidupnya, Noven ini dikenal punya pribadi yang baik, berprestasi, dan suka bergaul dengan siapa saja tanpa pilih-pilih. Bayangan dalam lensa. Balik lagi nih, jadi setelah semua reka adegan yang terdeteksi pada CCTV jelas terlihat kejadian yang dialami oleh Noven. Tapi anehnya, dalam kasus ini wajah pelaku tidak dapat dikenali, bahkan tidak ada orang sekitar yang mengenali wajah pelaku. Hal inilah yang membuat kasus ini sangat sulit terungkap. Dan kemudian tadi yang ada pria berbaju biru, itu pria yang memang juga sudah disebutkan polisi diduga sebagai pelaku. Ya, yang ada di gambar itu yaitu yang mondar-mandir ini kan. Ya, itu posisinya yang turun sampai ke tangga. Itu dari posisi dia berdiri sampai ke CCTV yang sebelah sini mengarah ke sana itu jaraknya tidak jauh. Kalau kita lihat situasinya memang sepi, ini kan sore. Sepi. Tetapi ada 1-2 orang yang sempat juga lalu lalang. Iya, dan memang itu jalan sepi. Setelah pelaku kabur, di hari yang sama ada seorang wanita yang melihat jasad Noven. Awalnya, wanita ini mengira bahwa Noven hanya pingsan. Ternyata setelah dicek dan melihat bahwa Noven ini sudah tidak bernyawa, wanita ini pun langsung berteriak dan meminta pertolongan. Setelah warga ramai akan kejadian tersebut, salah satu warga langsung melihat bahwa memang ada salah satu rumah yang ada CCTV-nya. Saat diperiksa, benar saja semua kejadian itu telah terekam. Warga langsung memanggil ambulans dan juga pihak yang berwajib. Nah, pihak berwajib ini pun langsung melakukan otopsi pada jasad Noven. Dan dari hasil pemeriksaan Noven, ternyata mengalami luka tusuk di dada sedalam 22 cm dan lebar 3 cm. Dan yang membuat Noven meninggal dunia selain kehabisan cairan berwarna merah adalah alat tajam yang menembus ke dalam lapisan jantung Noven.
Sehari setelah peristiwa kejadian penghilangan nyawa almarhum Noven, tepatnya pada tanggal 9 Januari tahun 2019, jenazah Noven pun disemayamkan di Gedung Santo Yosep, tepatnya di Kabupaten Cianjur. Baru setelah itu, jenazah korban dibawa kembali ke kampungnya di Cemenyan, Bandung untuk dimakamkan. Wajah tanpa nama. 5 tahun sudah pelaku penghilangan nyawa terhadap almarhum Noven belum juga ditangkap. Pihak berwajib masih kekurangan bukti untuk menangkap pelaku sebagai tersangka. Tapi diketahui bahwa sudah ada 5 kandidat yang diduga merupakan pelaku. Karena 5 orang tersebut memiliki ciri-ciri yang mirip dengan pelaku yang sempat terekam CCTV di sekitar lokasi kejadian. Walaupun sudah mengantongi 5 nama, pihak berwajib belum bisa memastikan apakah 1 dari 5 kandidat yang telah diperiksa merupakan pembunuh Noven atau bukan. Karena memang pelaku masih di bawah umur yang belum melakukan rekam EKTP sehingga masih memberikan hambatan bagi penyelidik. Kalau teman-teman bisa melihat itu yang berbaju biru memang yang diduga sebagai pelaku, dan menurut Anda berangkat dari CCTV ini seharusnya bisa dengan mudah atau paling tidak polisi bisa akan menemukan bukti-bukti yang lebih jelas. Dengan gambar yang sebelah kiri itu sangat bisa untuk mengetahui. Saya nggak kenal tapi saya lihat sangat jelas dari sini. Tapi besar harapan bagi keluarga almarhum Noven agar pihak berwajib segera mengungkap dan menangkap pelaku kejahatan yang terjadi pada Noven. Agar pihak keluarga mendapatkan keadilan atas kasus yang menimpa anaknya. Bisa-bisanya ya pelakunya masih belum ketangkap. Bahkan dengan rekaman CCTV yang sudah jelas terlihat sosok pelakunya, tapi ternyata identitasnya masih belum valid. Jadi gimana nih menurut kalian tentang kasus ini? Dan kira-kira motif penghilangan nyawa ini apa ya? Saya mengimbau kepada pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini karena negara ini menganut negara hukum atau supremasi hukum. Jadi saya merasa saya juga berhak untuk mendapatkan keadilan itu, Mbak. Tidak terduga seperti adegan film yang berputar-putar tanpa akhir. Mungkin kita semua adalah karakter dalam skrip yang tidak pernah ditulis.